Shalom, salam sehat para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada. Bapak Ibu para sahabat Narwastu, kembali lagi bertemu dengan podcast ke-56 majalah Narwastu. Kali ini kami kembali mendatangi seorang sahabat Narwastu, seorang tokoh muda, seorang pengusaha konstruksi, yaitu Bapak Charles Donerson Sirait, SI. Beliau ini mantan aktivis mahasiswa di Institut Teknologi Bandung. Juga pernah menjadi ketua BPC Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia GMKI Bandung. Juga pernah menjadi ketua pemuda Gereja HKBP di Karawang, Jawa Barat. Beliau juga dikenal sebagai ketua bidang politik DPP Partisipasi Kristen Indonesia. Dan pada 2021 yang lalu termasuk dalam 21 tokoh Kristiani inspiratif pilihan majalah Narwastu. Ini termasuk tokoh muda yang kami anggap cukup cerdas, vokal, bahkan termasuk dulu yang sering menyuarakan aspirasi masyarakat di daerah Toba, Sumatera Utara. Kita akan berbincang dengan beliau. Kalau kita perhatikan nanti seragamnya warna merah, itu adalah simbol keberanian anak muda. Tapi ada lagi tulisan PSI. Sudah pasti ini adalah Partai Solidaritas Indonesia. Beliau saat ini juga adalah Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Purwakarta. Kita akan berbincang dengan dia nanti tentang dunia politik, tentang pemilu 2024, dan termasuk pencalekan dia sebagai caleg DPR RI PSI dari Jawa Barat 7 yang meliputi Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Kita akan berbincang dengan beliau. Shalom Bang Charles Sirait, apa kabar? Shalom Bang Jondro, kabar baik. Shalom juga para sahabat Narwastu. Ya, setahun yang lalu kita di sini ya, podcast juga, dan ini kita kembali bertemu untuk podcast. Sebenarnya kita akan bertemu di kantor Narwastu, tapi saya bilang kita ke kantornya kembali untuk sembari santap siang, saya katakan begitu. Jadi ini Bang Charles Sirait ini sangat sibuk untuk konsolidasi dan mengurus PSI di Purwakarta. Boleh diceritakan apa kegiatannya untuk menjelang pemilu 2024 ini, terutama PSI Purwakarta? Terima kasih Bang Jondro. Saat ini saya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia PSI Kabupaten Purwakarta. Tentu menjadi tanggung jawab saya sebagai ketua bersama pengurus yang lainnya menyiapkan proses-proses pemilu dalam rangka menghadapi pemilihan legislatif dan juga pemilihan presiden. Nah, teman-teman yang sekarang ini ada 25 calon legislatif yang kita persiapkan untuk DPRD Kabupaten Purwakarta. Jadi kita persiapkan secara administrasi, proses pendaftaran di KPU, dan juga tentu sesuai dengan tema kita, kerja-kerja untuk rakyat. Artinya teman-teman caleg ini bersama pengurus, baik di kabupaten maupun di kecamatan, sekarang kita kerja untuk rakyat. Bagaimana menampung aspirasi masyarakat, tentu sebagai mereka nanti akan menjadi perwakilan daripada masyarakat sebagai anggota dewan, tentu mereka harus mulai menyerap aspirasi masyarakat dan juga mengerti apa sebetulnya kebutuhan masyarakat. Jadi itu yang sedang kita lakukan menjelang untuk pemilu legislatif sambil menunggu DCS untuk diterbitkan. Begitu ya. Kemudian kita tahu juga PSI ya, menjelang Pilpres 2024 sebenarnya yang pertama kali menggaungkan Ganjar Pranowo sebagai capres ya. Dan selalu dalam tagline-nya itu ada sebutan tegak lurus kepada Pak Jokowi. Mungkin Bang Charles sebagai kader PSI bisa menjelaskan ini, apa sebenarnya itu? Tegak lurus ya kepada Pak Jokowi. Iya. Jadi kita tahu bahwa Pak Jokowi ini kan sebagai presiden kita juga tokoh yang sangat disegani, tokoh yang sangat dihormati bukan hanya di masyarakat Indonesia tapi juga di dunia. Ya. Artinya beliau sudah bisa menjadi kingmaker. Nah, artinya arahan-arahan politik beliau kita nantikan seperti apa dalam menghadapi Pilpres 2024, itu yang kita maksud dengan tegak lurus bersama Pak Jokowi. Begitu ya. Ya, kalau bicara tadi soal capres itu, sebenarnya ini menjadi perbincangan menarik karena yang pertama kali sebenarnya menggaungkan nama Ganjar Pranowo sebagai capres itu adalah PSI. Bahkan sempat ada balihonya ya. Tapi belakangan ini nampaknya kurang sosialisasi dari PSI. Bisa
Bang Charles sampaikan. Iya. Betul Bang. Dan itu sudah menjadi pertanyaan masyarakat umum kepada PSI. Perlu kami jelaskan, pada bulan November tahun lalu, tahun 2022, dari sejak awal tahun 2022, PSI melakukan namanya Rembuk Rakyat untuk menjaring aspirasi masyarakat, siapa calon presiden yang mereka dukung. Dan hasilnya diumumkan di bulan November bahwa Ganjar memperoleh lebih dari 50%. Ya. Sehingga PSI melihat momentum bahwa perlu diinformasikan kepada masyarakat bahwa Ganjar lah yang menjadi tepat untuk calon presiden. Artinya PSI melakukan itu sebagai pengumuman dari hasil Rembuk Rakyat. Nah, kalau pada saat ini mungkin di dalam kita lihat di ruang terbuka bahwa PSI tidak menunjukkan langsung keberpihakan kepada Ganjar, itu bukan soal kita sudah pro Prabowo atau pro Ganjar. Tapi saat ini kita tetap menunggu arahan Pak Jokowi sebagai presiden, sebagai yang kita sangat hormati, yang beliau sangat cinta sama PSI. Kita menunggu arahan beliau. Sampai saat ini saya lihat belum ada arahan yang tegas seperti apa kita melihat Pilpres, bukan soal memilih ya, tapi melihat Pilpres ke depan itu belum. Itu yang sedang kita tunggu, dan mudah-mudahan akhir Agustus ini atau mungkin pada nanti Kopdarnas itu akan disampaikan oleh pimpinan kita. Iya. Kemudian Bang Charles begini, ada kita tahu beberapa tokoh yang secara publik cukup dikenal ya. Ada Dr. Ade Armando, kemudian aktivis anti korupsi Irma Huta Barat, bahkan seorang public figure yang menurut saya cukup cerdas ya, Helmi Yahya, lalu aktivis HAM Nelson Simanjuntak sudah masuk sekarang PSI. Apa yang dilihat dari fenomena mereka bergabung sekarang ke PSI? Baik, Bang Jondro. Jadi tagline-nya PSI ini kan Partai Anak Muda. Ya. Dan temanya yang sangat sentral itu kan adalah anti korupsi dan anti intoleransi. Ya. Anti intoleransi ya. Jadi artinya banyak tokoh-tokoh yang sudah senior seperti yang Abang sampaikan beliau-beliau tadi, melihat perjuangan anak muda selama 5 tahun, ini sebuah perjuangan yang harus mereka dukung. Mereka siap menjadi melatih, membimbing anak-anak muda ini untuk lebih baik lagi. Mereka melihat ketertarikan. Bahkan mereka bilang tinggal hanya PSI satu-satunya partai yang masih mau memperjuangkan soal anti korupsi. Sebagai bukti sudah 10 tahun RUU perampasan harta koruptor, hanya PSI yang mau berjuang untuk itu. Jadi itu artinya kita lihat kepedulian beliau-beliau, tokoh-tokoh yang sangat terkenal itu lebih kepada membimbing anak muda ini. Partai ini selain mereka sudah simpati dan mereka melihat ini partai yang mereka sukai dan pilih, itu adalah membimbing anak muda untuk menuju perjuangan yang besar ini untuk berhasil. Tapi kalau kita lihat sampai seorang Ade Armando memilih PSI, ya ini kan beliau ini tokoh yang sangat vokal ya. Ya. Bahkan saking vokalnya ada beberapa partai politik besar yang tidak menyukai dia. Apa yang dilihat dari sosok Ade Armando ini? Iya, jadi beliau sebetulnya yang menunjukkan kesukaan sama PSI. Jadi ada sebuah kesaksian yang saya lihat beliau sampaikan. Kenapa akhirnya memilih PSI? Karena dia melihat konsistensi perjuangan PSI. Jadi di waktu 2019 beliau sudah simpati, tapi belum melihat hasilnya. Tapi setelah dilihat kurang lebih 5 tahun, dilihat perjuangan anggota Dewan PSI di DKI, beliau yakin bahwa ini benar partai yang memang anti korupsi, anti intoleransi, yang memang dia juga perjuangan selama ini. Dan dia lihat PSI konsisten, maka dia masuk kepada PSI. Begitu ya? Iya. Ya. Beberapa waktu yang lalu, Bang Charles juga sempat digaungkan sebagai bakal calon ya, Bupati Toba di Sumatera Utara. Dan namanya sudah sempat dulu bergaung di sana ya, termasuk lewat media online, bahkan spanduk-spanduk ya. Nah, tapi sekarang lebih memilih berkiprah di bidang politik di Jawa Barat. Bagaimana rencana ke Toba selanjutnya? Iya, makasih Bang. Jadi dari 2020 akhir, teman-teman sudah mendukung perlu perbaikan di Toba lewat kepemimpinan yang muda yang baru. Yang mereka lihat ada bagaimana kalau cara yang kita dukung. Dan itu sudah kita lakukan sosialisasi ke Kabupaten Toba sampai hari ini juga. Nah, soal ada ritme-ritme yang berbeda, itu lebih soal memilih waktu. Karena kebetulan sebagai saya ketua DPD PSI di Purwakarta, maka ada tugas-tugas partai yang harus juga laksanakan, sembari tetap menjalankan fungsi komunikasi kepada Kabupaten Toba. Artinya cita-cita itu tetap kita jalankan sampai hari ini juga.
Bahkan teman-teman PSI di Toba kita dorong betul supaya bisa mereka punya wakil di Toba untuk menjadi pijakan kita nanti maju menjadi bakal calon bupati di Kabupaten Toba. Ya, tapi sampai sekarang masih ada edukasi politik kepada masyarakat. Masih berjalan terus sampai sekarang masih. Mungkin salah Hanya satu bentuknya frekuensinya barangkali yang masih kita paling tidak kalau berkomunikasi dengan masyarakat masih ada, dengan caleg-caleg PSI juga kita masih lakukan untuk bagaimana kita mempersiapkan karena kalau kita untuk bisa maju jadi calon bupati tentu harus ada partai kalau tidak lewat jalur independen. Begitu ya? Ya. Kemudian sekarang memilih jadi caleg DPR RI Iya. dari Dapil 7 Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Boleh tahu kenapa memilih di sana? Iya, 2019 Bang, saya kan caleg provinsi di Kabupaten Karawang, Purwakarta. Iya. Dan puji Tuhan, masyarakat Karawang, Purwakarta memberikan dukungan yang luar biasa saat saya jadi caleg provinsi, walaupun waktu itu belum berhasil. Nah, saya menimbang bahwa perlunya PSI lolos di parlemen. Maka saya ingin berkontribusi. Selain ditugaskan oleh partai, saya ingin berkontribusi untuk memberikan sumbangan suara nasional. Soal akhirnya nanti siapa yang terpilih, kami ada 10 caleg bakal calon ya dari dapil ini. Kami akan bekerja sama bagaimana menjadikan satu kursi ada dari dapil Jawa Barat 7. Nanti soal siapa yang jadi kami kerjasama yang terbaik. Yang penting bagaimana cara kita untuk PSI masuk parlemen dan memperjuangkan undang-undang baik di bidang korupsi, anti korupsi, anti intoleransi dan undang-undang lain yang untuk mensejahterakan rakyat. Seperti yang kita sedang perjuangkan selama ini adalah BPJS gratis. Itu juga perlu lewat undang-undang lewat parlemen. Iya. Itu tujuan kita Bang, kenapa saya masuk di justru caleg nasional bukan lagi di caleg provinsi. Begitu ya. Boleh tahu bagaimana sosialisasinya yang sudah dilakukan sampai sekarang ini di sana? Ya, jadi memang Bang, sebelum keluar DCS, kita masih hanya boleh sosialisasi dengan internal, belum bisa ke publik. Jadi secara internal kita, para pendukung kita tetap kita udah lakukan untuk pendekatan-pendekatan bahwa kita akan menjadi atau kita sebutlah bakal calon legislatif untuk DPR RI. Begitu ya. Bang Charles, kita tahu ada banyak anak muda ya, tanda petik ya, yang suka melompat-lompat. Misalnya gagal di partai 1, misalnya 2019, kemudian pindah ke partai B. Kenapa? Boleh tahu kenapa masih betah di PSI? Iya, saya pun memilih PSI karena memang saya lihat pola perjuangan, pola manajemen yang baik dan sampai sekarang mereka masih lakukan hal yang sama. Jadi saya pikir kenapa harus saya pindah partai, padahal itu yang kita mau perjuangkan. Perjuangan-perjuangan PSI itu yang kita perjuangkan. Dan memang sudah terpenuhi di sebuah partai Solidaritas Indonesia. Jadi kita harus justru bagaimana menjadikan partai ini menjadi partai yang pemenang supaya rakyat juga menang. Begitu ya. Kita tahu kalau kita maju jadi caleg atau maju ke panggung politik ya, tentu ada di sana pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, perasaan, bahkan keluarga pun mesti ikut mendukung. Sejauh ini bagaimana dukungan dari keluarga, bahkan dukungan dari ini kan Pak Charles juga seorang pengusaha konstruksi ya? Ya. Bagaimana? Baik, kalau dari keluarga, sebagaimana saya dari sejak awal masuk ke politik, khususnya untuk istri dan anak, selalu kita diskusikan. Walaupun anak saya masih kecil, mereka paling juga tahu. Jadi kalau kita ajak ngobrol, ya kita kasih tahu memang tentu harus perlu keseimbangan, tapi tetap kita informasikan anak. Tapi kalau istri, ya kita selalu berdoa dan berdiskusi soal pilihan politik. Termasuk untuk caleg, bakal calon untuk legislatif DPR ini pun kita diskusikan. Artinya ada dukungan yang baik dari keluarga maupun dari keluarga yang lainnya. Kalau dari sisi mengorbankan waktu dan lain-lain tentu memang perlu menjaga keseimbangan. Pun nggak terpenuhi dengan baik, tapi bagaimana kita mengaturkan yang terbaik untuk panggilan politik yang sedang kita jalankan. Termasuk tugas-tugas kita yang saat ini masih, ya kita masih ada pekerjaan sebagai kontraktor ya. Jadi kita harus jalankan itu dengan penuh keseimbangan, Bang. Begitu ya. Menjadi seorang caleg itu kan tentu segala sesuatunya harus dipersiapkan termasuk mental, hati begitu ya. Jadi kalau katakanlah misalnya tidak berhasil, bagaimana? Sudah dipikirkan jauh ke sana? Iya. Puji Tuhan Bang, saya sudah pernah jadi caleg 2019. Jadi dan rakyat yang waktu itu sangat mendukung, masyarakat yang sangat mendukung, yakin banget kita terpilih. Artinya kita pun sudah sempat terlena, wah ini bakal jadi anggota dewan begitu ya. Satu hari setelah pencoblosan kita hitung masih ada harapan. Kita lihat hari kedua sudah hampir pasti kita hitung sudah tidak jadi. Sudah, saya langsung kembali bekerja
Dan itu kita anggap sebuah sesuatu yang kegembiraan dan enjoy, tidak ada masalah. Artinya kesiapan mental kita baik keluarga udah kita siapkan dari awal. Kalah menang itu harus sama rasanya. Begitu ya? Iya. Iya, karena begini. Ini kan selama ini ada semacam ya dianggap sebagai sindiran gitu ya. Begitu gagal ada banyak caleg yang bahkan sampai stres masuk rumah sakit jiwa katanya begitu. Iya, iya. Nah, gimana Bang Charles menyikapi itu? Ya, itu yang juga lewat podcast Narwastu ini, Bang, saya serukan kepada teman-teman yang terpanggil untuk jadi calon legislatif, ya, mau di partai apapun, itu yang harus mereka pertimbangkan, bahwa perlu politik kegembiraan, bahwa panggilan menjadi caleg itu harus betul-betul panggilan keimanan, sehingga ketika menang atau kalah sama rasanya. Menang itu tugas, tanggung jawab kan, kalah itu berarti belum terpanggil, artinya belum terpilih. Nah, belum terpilih. Artinya bagi saya waktu itu setelah selesai 2 hari perhitungan itu sudah biasa saja. Kita kembali ke pekerjaan aktivitas dan tidak ada pikiran-pikiran yang katakanlah merasa malu dan lain-lain. Ada desas-desus kita dengar dari orang, waduh dia pasti sudah banyak habis uang dan lain-lain. Memang ini yang paling penting, Bang. Yang mungkin kita suarakan ke teman-teman calon legislatif, jangan sampai habis-habisan tidak mengukur diri, akhirnya setelah misalkan tidak terpilih, akhirnya yang ada beban dan katakanlah seperti yang saya sampaikan mungkin stres. Iya. Jadi harus bisa mengukur diri dan tidak hanya dengan uang kita bisa melakukan komunikasi dengan masyarakat. Uang perlu tapi tidak hanya uang satu-satunya. Iya. Saya kira itu biasanya, Bang, karena kehabisan, habis harta, habis uang, akhirnya orang mengalami tekanan-tekanan depresi. Itu, Bang. Iya. Saat ini ada muncul di medsos ya, Iya, Bang. boleh kita sebut seperti sindiran lah. Kalau ada sekarang ini orang yang tiba-tiba baik, berarti dia caleg kata begitu. Iya. Mungkin kasih komentar kepada para sahabat Narwastu soal itu. Iya, jadi memang itu jadi sindiran-sindiran yang gitu ya. Kalau tiba-tiba baik, apa itu? Pasti jawabannya caleg kata gitu. Jadi saya kira memang itu yang menjadi catatan juga, saya mohonkan kepada teman-teman, Bapak Ibu semua yang sedang menjadi caleg, kita boleh meraih simpati masyarakat, tapi tidak harus melakukan sesuatu yang akhirnya berlebihan, tidak menjadi diri sendiri. Bahwa kita harus mensosialisasikan diri kita perlu, tapi jangan sampai tidak menjadi diri sendiri, Bang. Dan itu yang saya selalu lakukan. Memang harus ada basis. Saya punya basis Kerawang, saya dulu ketua pemuda gereja, kemudian saya tinggal di Purwakarta. Itu yang kita harus bangun. Memang teman-teman yang mau jadi caleg, memang tadinya harus membangun basis, sehingga berkomunikasi ulang pun tidak harus sesuatu yang katakanlah menjadi berbahasa basi. Saya kira Gitu itu. ya. Ya. Para sahabat Narwastu, perlu saya sampaikan begini. Kami sudah lama mengenal figur seorang Charles Sirait ini. Saat mahasiswa, beliau dikenal sebagai mantan aktivis yang begitu vokal berteriak tentang ketidakadilan. Juga saat menjadi pemuda gereja HKBP, juga berteriak dulu tentang ketidakadilan. Juga sampai sekarang, sekalipun menjadi seorang pengusaha, tetap berbicara tentang ketidakadilan. Karena itu para sahabat Narwastu, inilah figur sahabat kita di Narwastu yang perlu kita perhatikan. Mungkin Bang Charles ada yang mau disampaikan kepada para sahabat Narwastu yang menonton ini, apa harapannya tentang pencalekannya di pemilu 2024 ini? Iya, jadi yang pertama para sahabat Narwastu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terhormat, yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang pertama mendoakan bangsa kita selamat dalam pemilu 2024. Ada 3 yang kita laksanakan, pemilihan legislatif, DPR maupun DPD, kemudian pemilihan presiden, dan yang nanti terakhir di November itu adalah pemilihan kepala daerah. Itu 3 hajatan, walaupun dibuat dalam 2 waktu, 3 hajatan pemilu yang perlu kita doakan sangat sungguh-sungguh. Kita tidak tahu akan ada konflik politik yang terjadi, tapi kalau Tuhan menyertai bangsa kita, maka kita akan selamat. Yang kedua, saya mohon doa restu, mohon dukungan, terutama Bapak Ibu, saudara-saudara kami yang ada di daerah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Kerawang, Purwakarta, kiranya kelak kalau saya ada dalam daftar DCS. Memang sudah diajukan oleh partai ke KPU, tapi nanti resminya setelah ada DCS, saya kiranya mohon doa dan dukungan untuk bisa menjadi wakil dari Bapak Ibu saudara-saudari untuk daerah pemilihan Jawa Barat 7, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Kerawang, dan Kabupaten Purwakarta untuk DPR RI. Dari Partai Solidaritas Indonesia. Baik. Saya kira itu, Bang. Ya. Terima kasih untuk Bang Jonro dan tim. Ya, para sahabat Narwastu, itulah perbincangan kami dengan
seorang anak bangsa yang kami anggap seorang yang nasionalis, religius dan Pancasilais dan berani, ya, Charles Donnerson Sirait. Akhirnya kami undur diri. Kepada para sahabat Narastu kami sampaikan, tetap jaga kesehatan, selalu bersuka cita dan dilindungi Tuhan bersama keluarga. Shalom, salam sehat, salam kasih Narwastu, dan Tuhan memberkati Indonesia.